Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal, program studi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit memberikan pemaparan mengenai EEPROM dan flash memory. Sebelum melakukan pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Rizky Bayu Dewananta, yang kedua Fahmi Kriswilianda, dan yang ketiga Fariza Haki. Pada mata kuliah otomasi robotika, kami diampu oleh Bapak dosen, Bapak Agus Kumaidi, SST/MT. Langsung saja menuju materi yang pertama. Sebagai dasar atau awalan, kami memberikan perbandingan antara RAM dan ROM. Dikarenakan EEPROM dan flash memory bekerja berdasarkan prinsip salah satu di antara keduanya. ROM sendiri yaitu read only memory digunakan untuk membaca data dan menyimpan file aplikasi dalam suatu device agar tetap aman di dalamnya. Sedangkan RAM yaitu random access memory digunakan untuk menuliskan data. RAM sendiri digunakan untuk menjalankan aplikasi yang telah terinstall pada sebuah device. RAM dan ROM biasanya tercantumkan dalam spesifikasi sebuah device, misalkan handphone, laptop, komputer. Hal ini sangat penting karena keduanya mempengaruhi kinerja dari masing-masing device tersebut. ROM sendiri ada 4 jenis. Yang pertama, PROM. Yang kedua, EEPROM. Selanjutnya, EEPROM. Dan yang terakhir, flash memory. Keempatnya bekerja berdasarkan prinsip ROM, yaitu untuk menyimpan data di dalam suatu perangkat agar tetap aman walaupun sebuah sistem tersebut dayanya telah dimatikan. Biasanya bersifat atau terbuat dari sebuah chip semikonduktor yang terdiri dari IC. Langsung menuju ke pemaparan utama yaitu mengenai EEPROM dan flash memory. Yang pertama yaitu EEPROM. EEPROM merupakan kepanjangan atau singkatan dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, sebuah chip yang terdapat dalam suatu mikroprosesor ataupun komputer yang digunakan untuk menyimpan data, sehingga data yang tersimpan di dalamnya tetap aman walaupun daya tersebut dimatikan. EEPROM sendiri menjadi sangat penting untuk sebuah sistem. Cara kerja dari EEPROM sendiri yaitu menyalin data dari EEPROM kemudian ditampilkan di layar. Mikroprosesor akan mencari data yang dibutuhkan dan ditampilkan di layar. Kemudian, bila ada perubahan, kita dapat melakukan perubahan berupa menghapus, menyalin, atau mengganti data yang kita inginkan. EEPROM terdiri dari IC, di mana IC tersebut dapat mengalami kelelahan bahan jika digunakan pada waktu tertentu dalam jangka panjang. Lapisan insulat oksida di dalamnya akan mengalami kebocoran sehingga mengakibatkan tegangan abnormal di dalamnya. Jika terjadi demikian, maka EEPROM tidak dapat bekerja dengan maksimal dan perlu diganti dengan yang baru. Kegunaan EEPROM sendiri. Kegunaannya yaitu untuk menyimpan data yang kita butuhkan, mengolah data yang ada di dalamnya, menyimpan data rotary. Ini merupakan contoh secara spesifik data apa yang kita simpan di dalamnya, menjadi gudang password, di mana saat melakukan login, passwordnya akan kita cocokkan di dalam EEPROM. Saat sesuai, maka kita baru bisa masuk ke sebuah sistem. Dan yang terakhir, menjaga data tetap aman di dalamnya, sehingga pengguna tidak perlu khawatir data-data yang penting akan
hilang. Contoh dari seri IC EEPROM atau komponennya yaitu kita mengambil contoh di sini, salah satunya yaitu seri AT24C. Di seri ini terdapat berbagai macam jenis. Untuk pemilihan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Dikala kita menggunakan data yang sangat besar atau cukup banyak, kita dapat menggunakan tipe AT24C 64 dengan kapasitas 8192 byte. Sedangkan jika datanya sedikit, kita menggunakan seri yang paling kecil kapasitasnya yaitu AT24C01 dengan kapasitas 128 byte. Selanjutnya yaitu ini merupakan bentuk atau gambaran fisik EEPROM yang ada di pasaran berupa modul. Modul-modul ini digunakan apabila dalam mikroprosesor tidak menyediakan EEPROM internal di dalamnya atau kapasitas EEPROM yang tersedia tidak memadai, sehingga kita perlu menambahkan EEPROM eksternal. Selanjutnya yaitu flash memory. Flash memory sendiri merupakan salah satu jenis EEPROM yang mengizinkan lokasi penghapusan dalam banyak tempat. Yang membedakannya yaitu dari pemrograman penulisan dan penghapusan. Mempunyai kecepatan transfer 88 MB untuk penulisan dan 5 MB untuk pembacaan. Cara kerjanya yaitu transistor di dalam flash memory atau IC-nya memiliki 3 gerbang yaitu source, drain, dan word line, di mana di dalam gerbang word line terdapat 2 gerbang lagi yaitu gerbang floating dan gerbang kontrol. Kedua gerbang dipisahkan oleh lapisan insulat oksida. Selanjutnya, apabila source dan drain dialiri oleh aliran listrik atau nilai tegangan positif, maka elektron-elektron dari source akan bergerak menuju drain. Saat elektron bergerak, beberapa elektron akan memasuki gerbang floating dan sampai menuju lapisan oksida antara gerbang kontrol dan gerbang floating. Elektron-elektron yang terjebak di dalamnya menimbulkan tegangan positif. Tegangan positif ini akan menyimpan nilai 1 di logiknya dalam waktu yang tidak ditentukan. Untuk mengubahnya dapat dilakukan melalui pemrograman dengan cara menghapus sehingga nilai dari logiknya menjadi 0. Kegunaan utama flash memory secara garis besar yaitu ada 2, yaitu yang pertama menyimpan data dan kedua mengirim data. Contoh dari flash memory sendiri. Yang pertama komputer BIOS chip. Yang kedua flash disk. Selanjutnya memory card, kamera digital, dan MP3 player. Banyak diantaranya sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Merupakan contoh dari flash memory. Ini merupakan bentuk fisik dari contoh tersebut. Yang pertama micro SD card dan flash disk. Keduanya digunakan untuk menyimpan data dan mentransfer satu file dari suatu device ke device lain. Selanjutnya yaitu persamaan antara EEPROM dan flash memory. Persamaannya ada 4. Yang pertama, keduanya dapat menuliskan dan menghapus data sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya, keduanya bersifat tidak stabil karena berprinsip pada IC atau transistor yang dapat mengalami kelelahan bahan saat mencapai batas waktu tertentu atau penggunaan tertentu, sehingga perlu diganti dan
tidak dapat digunakan lagi akibat tegangan tidak normal yang ada di dalamnya. Selanjutnya, digunakan dalam aplikasi microcontroller berupa chip ataupun off-chip yang digunakan untuk menyimpan data digital. Dan yang terakhir, flash memory sendiri merupakan varian dari EEPROM. Jadi flash memory merupakan versi lain dari EEPROM. Begitu dapat dikatakan. Memasuki perbedaan. Perbedaannya yaitu dari segi kapasitas, arsitektur, eraser function atau fungsi penghapusan. Dari segi kapasitas, flash memory lebih banyak dibandingkan EEPROM. Pada kesempatan kali ini kami mengambil contoh dari sebuah microcontroller yang memiliki memori flash sebesar 32 KB, sedangkan memori EEPROM-nya 1 KB. Selanjutnya dari segi arsitektur. Arsitektur EEPROM disusun pada halaman-halaman, sedangkan arsitektur dari flash memory disusun pada blok-blok tertentu, di mana di dalam blok tersebut memuat halaman. Dari segi arsitektur, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perbedaan kapasitasnya dapat terlihat jelas dari sini, di mana halaman-halaman pada flash memory jauh lebih banyak daripada EEPROM. Selanjutnya yaitu eraser function atau fungsi penghapusan. Fungsi penghapusan dari EEPROM dilakukan pada tingkatan byte, sedangkan untuk flash memory dilakukan pada tingkat blok. Jadi EEPROM dilakukan pada tingkatan penulisannya, sedangkan flash memory dilakukan pada tingkatan blok. Jadi penghapusan EEPROM lebih spesifik daripada flash memory. Flash memory akan menghapuskan data-data yang tersimpan dalam satu blok tertentu, seperti itu. Selanjutnya yaitu dari write and read function serta rewrite cycle. Fungsi penulisan dan pembacaan. Fungsi penulisan dan pembacaan dari EEPROM dilakukan pada tingkatan byte, sama dengan fungsi penghapusannya. Jadi fungsi keduanya dari penulisan dan penghapusan linear. Sedangkan untuk fungsi penghapusan dan fungsi penulisan dan pembacaan flash memory ada berbagai macam. Untuk NOR flash, pada penulisan dan pembacaan fungsi flash memory dilakukan pada tingkatan byte. Sedangkan untuk NAND flash dilakukan pada tingkatan page. Jadi fungsinya beragam tergantung flash yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu rewrite cycle atau penulisan ulang. Flash memory dapat melakukan rewrite cycle hingga 10.000 kali, sedangkan EEPROM dapat melakukan hingga 1 juta kali. Rewrite cycle sendiri tergantung dari komponen hardware-nya atau komponen fisik serta tipenya. Ini kami mengambil contoh saja, namun secara umum rewrite cycle dari flash memory memang lebih sedikit dibandingkan dengan EEPROM. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pemaparan dalam video kali ini. Kami ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Selamat jumpa kembali.